قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin dan hadirat, para peserta bahasa Arab, hayya bina rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum sekalian? Semoga kita dan antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersua pada episode kali ini dalam rangka untuk melanjutkan tutorial pembelajaran kitab bahasa Arab Hayya Bina jilid pertama. Sekarang kita masuk ke halaman 17 yang mana pada episode yang lalu kita telah membahas tentang isim secara global dibagi dua, ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Dan telah kita bahas bahwasanya apa itu isim mudzakkar dan apa yang dimaksud dengan isim muannas dan beserta contoh-contohnya. Sekarang kita membahas tentang jenis ta At-ta itu ada dua. Pertama, at-ta al-maftuhah, ta yang terbuka. Yang kedua, at-ta al-marbutah, ta yang terikat. Nah, ibaratnya seperti tali. Tatkala kita memiliki tali, tali tatkala kita belum mengikatnya maka dia masih terbuka. Tali tersebut masih terbuka, maka disebut ta maftuhah, ta yang terbuka, ibaratnya seperti tali yang belum diikat. Namun tatkala kita ikat tali tersebut, tatkala kita mengikatnya, maka dia menjadi marbutah, seperti tali yang terikat. Nah, maka ta yang terikat disebut ta marbutah. Maftuhah diambil dari fataha yaftahu, membuka, maka terbuka disebut maftuh atau maftuhah. Adapun marbutah diambil dari rabata yarbutu, artinya mengikat. Sesuatu yang terikat disebut marbutah atau marbutah. Nah, jadi ta ada dua. Pertama ta marbutah, ta maftuhah, dan juga ta marbutah. Ini dari sisi tatkala kita ingin membahas mudzakkar dan muannas, bukan membahas tentang ta'ut ta'nis atau ta dan seterusnya. Intinya jenis ta itu kalau kita lihat tidak ada jenis ta yang modelnya yang lain. Hanya dua model ini, hanya dua jenis ini. Ada ta maftuhah, ada juga ta marbutah. Nah, tatkala kita umpamanya belajar fiil yang mana diakhiri oleh domir ta'ut ta'nis, maka contohnya jalasa. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan jalasat. Nah, jalasat. Nanti di situ ada ta, dan ta apa itu atau ta model yang apa itu? Pasti nanti ada yang ta maftuhah, ada juga nanti ta marbutah kalau di isim, contohnya kurrasatun atau talhah, hudzaifah dan seterusnya. Nah, jadi ta itu modelnya, jenisnya, bentuknya, rosamnya ada dua. Ada ta maftuhah, ta yang modelnya terbuka. Ada juga ta marbutah, ta yang terikat. Nah, dan di situ jenis taknya, contoh-contohnya sudah ada. Nah, adapun ta marbutah tersebut tatkala dia bersambung dengan huruf, contohnya sa'atun, sa'atun. Ketika bersambung dengan ain,
Nah, tentunya dia kadang tidak bulat seperti ini ya, tidak akan, tapi karena sudah bersambung sehingga dia seperti ya, seperti tatkala kita menulis lafaz Allah, Allah. Nah, sehingga dia rasamnya ya seperti Allah ha dhamir ya, atau seperti ha. Nah, Allah ya, maka begitu pula tak marbutah ini ketika kita menyambungnya dengan huruf yang lain, sehingga kadang tidak selalu terpisah bulat, tidak ya, tetapi tergantung bagaimana apakah dia bersambung ya dengan huruf apa. Ala kulli hal ya, tatkala tak marbutah ini ya kita sukunkan, contohnya sa'atun, tatkala kita sukunkan maka bunyinya sama seperti huruf ha ya, sa'ah, sa'ah. Nah, al-qiyamatu, al-qiyamatu. Nah, tapi tatkala kita sukunkan al-qiyamah ya, atau al-qari'atu, tatkala disukunkan tak marbutah tersebut menjadi al-qari'ah. Nah, sehingga bentuknya sama dengan apa? Huruf ha. Bedanya apa? Kalau tak marbutah memiliki titik dua di atas, titik dua di atas. Baik. Nah, jadi ta bentuknya ada dua, at-ta al-maftuhah dan juga at-ta al-marbutah. Kemudian ciri-ciri atau tanda-tanda muannas pada isim. Ciri-ciri atau tanda-tanda muannas pada isim. Ini tambahan dari episode yang kemarin. Ya, yang mana tatkala kita berbicara isim muannas, ciri-cirinya biasanya diakhiri oleh ta marbutah. Biasanya diakhiri oleh ta marbutah. Maka di sini kita akan tambahkan selain ta marbutah itu apa saja ciri-cirinya. 6 ciri-ciri atau tanda-tanda muannas, isim muannas pada isim ya. Tanda-tanda muannas yang menunjukkan muannas perempuan atau menunjukkan sesuatu isim yang muannas, itu ciri-cirinya yang pertama adanya ta marbutah di akhir. Diakhiri oleh ta marbutah. Contohnya Fatimatu. Nah, Fatimatu. Nah, tulisannya nah seperti itu, Fatimatu. Tatkala kita sukunkan Fatimah, nah berarti ini isim muannas. Kemudian Aminatu. Nah, Aminatu tatkala disukunkan Aminah. Ini nama orang. Fatimah ini nama wanita. Kemudian Aminah ini juga nama wanita, atau kalau diterjemahkan orang yang terpercaya. Aminah, orang yang dapat dipercaya. Kemudian Sumayyatu, ini juga nama orang ya, Sumayyatu. Tatkala disukunkan Sumayyah. Kemudian Mudarrisatun, tatkala disukunkan Mudarrisah. Nah, artinya apa? Guru perempuan. Nah, ini ya, kalau kita menemukan ada tak marbutah di akhir ya, dan juga tak marbutah tersebut menunjukkan nama perempuan atau menunjukkan arti perempuan ya, atau menunjukkan sesuatu yang memang benda, bukan nama orang tetapi memang kata benda yang diakhiri tak marbutah, maka itulah ya yang disebut dengan ciri-ciri isim muannats. Ciri-ciri isim muannats. Atau isim muannas ciri-ciri yang kedua adalah diakhiri oleh alif ta'nits maksurah. Alif ta'nits maksurah, yaitu alif tetapi yang maksurah ya, alif tetapi bentuknya seperti huruf ya. Alif namun bentuknya seperti huruf ya, sehingga kadang disebut alif layyinah ataupun alif maksurah ya, alif maksurah. Jadi setiap ada alif maksurah tambahan ya, tambahan alif maksurah, maka itu adalah isim muannas. Ya, contohnya Laila. Laila aslinya lail. Lail artinya malam, lail. Namun tatkala ditambahkan alif maksurah diakhiri alif layyinah atau alif maksurah ya, alif ta'nis maksurah, alif yang menunjukkan perempuan ya, al maksurah ya, yang maksur ya, maka ini disebut isim muannas. Isim muannas. Jadi ingat, alif disebut ini tambah, hanya sekedar tambahan ya, alif tambahan untuk menunjukkan perempuan. Aslinya lail menjadi apa? Laila. Laila berarti apa? Ini adalah isim muannas karena dia menunjukkan perempuan. Kemudian Ridwa. Ridwa yang mana aslinya radiyah ya, Ridwan.
Nah, radiya yarda artinya ridho. Ya, ridwanun, ridwan. Nah, tatkala kita tambahkan alif layyinah, maka dia menunjukkan perempuan. Ridwa. Ya, bisa nama orang. Nah, atau bisa sesuatu yang diridhoi yang menunjukkan apa? Muannas. Ridwa, sesuatu yang diridhoi. Ya, atau nama orang juga boleh. Nah, ridwa ada alifnya, beda dengan ridwan, beda dengan ridwan. Ya, atau ridho. Ya, ar-ridho. Nah, tapi kalau yang ini dia alifnya alif layyinah atau alif maksurah menunjukkan perempuan, sehingga ridwa ini adalah isim muannas. Kemudian salwa, ya, salwa, ya, yang mana alifnya ini juga tambahan. Ya, alif juga tambahan. Nah, salwa ini adalah isim muannas. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif maksurah. Ya, diakhiri oleh alif maksurah. Ya. Kemudian najwa juga alifnya alif tambahan. Ya, alif maksurah ini alif tambahan yang menunjukkan muannas, ya, perempuan. Sehingga najwa ini juga isim muannas, ya, yang mana tentu aslinya tidak ada alif tambahan tersebut, ya. Naja yaitu berbisik-bisik, ya. Najwa, an-najwa, ya, najwa artinya bisikan atau sesuatu yang dirahasiakan. Nah, maka najwa ini pasti menunjukkan perempuan. Ya, bisa nama orang, ya, atau bisa, ya, intinya isim yang menunjukkan muannas, isim muannas, ya, karena adanya tambahan alif maksurah. Kemudian fudla, ya, aslinya fadlun, ya, yang mana tatkala ditambahkan alif maksurah yang menunjukkan muannas, maka jadinya fudla, ya, fudla, fudla artinya suatu keutamaan. Bisa nama orang atau bisa, ya, isim yang menunjukkan muannas. Dan ketahuilah bahwasanya tatkala kita menambahkan alif maksurah, maka harus sebelumnya itu maftuh, harus sebelumnya hurufnya harus fathah. Ya, contohnya laila, tidak boleh kita bilang laili, itu beda lagi, atau lailu. Ya, tetapi tatkala kita sudah menambahkan, ya, alif layyinah atau alif maksurah, harus sebelumnya apa? Fathah, laila. Kemudian ridwa bukan ridwi, ridhu. Atau salwa bukan salwi, bukan. Ya, najwa bukan najwi. Fudla bukan fadli, ya, dan seterusnya, tidak. Nah, ini ya, contoh atau ciri yang kedua, ya, tatkala kita ingin mengenal, ya, isim muannas, maka biasanya bukan hanya diakhiri ta marbutah, tapi juga selama diakhiri oleh alif maqsurah yang menunjukkan muannas. Yang ketiga, ada ciri-ciri isim muannas yang ketiga, yaitu apabila diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis, alif yang mamdudah, ya, yang nanti dia dipanjangkan, ya, yang panjang. Dan biasanya diakhiri oleh hamzah, terakhirnya diakhiri oleh hamzah. Jadi ada alif mamdudah terlebih dahulu, baru setelahnya ada hamzah, sehingga dipanjangkan. Kenapa mamdudah? Tatkala kita belajar umpamanya tajwid, maka biasanya, ya, tatkala ya, ada apa? Tatkala ada huruf mad, ya, huruf mad kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka biasanya disebut dengan mad wajib muttasil dan wajib dipanjangkan, harus dipanjangkan. Maka begitu pula tatkala kita menambahkan adanya alif mamdudah, ya, kemudian diakhiri dengan hamzah, ya, ditambah dengan hamzah, maka ini disebut alifnya alif mamdudah, alif ta'nis mamdudah. Ya, dan biasanya itu adalah isim muannas. Contohnya asma'u, ya, asma, ya, asma, yang mana aslinya tidak ada alifnya dan tidak ada hamzah, aslinya ismun, ismun. Tapi kalau kita, ya, ada alif mamdudahnya kemudian diakhiri oleh hamzah, maka ini namanya isim muannas. Asma, asma. Nah, asma ini bisa nama orang, atau bisa juga ya, jamak dari ismun, ismani. Nah, al asma. Nah, asma. Nah, artinya nama-nama. Nah, asma.
ya, asma. Kemudian yang kedua najla, ya, najlun, ya, najla. Nah, najlun, ya, bisa disebut najla. Nah, bisa untuk nama orang. Nah, intinya ini adalah isim muannas, ya, diakhiri oleh alif, ya, mamdudah, dan diakhiri dengan hamzah. Ya, setiap ada alif mamdudah pasti ada hamzah. Nah, hamzahnya najla. Nah, najla. Kemudian sahra. Nah, sahr aslinya sahrun, sahr, sahara, maka ditambahkan menjadi sahra. Nah, sahra. Kemudian haif menjadi haifa, ya, haifa. Nah, maka ini disebut, ya, dengan alif, ya, ta'nis mamdudah, yang mana alif tersebut tambahan, ya, dan yang dipanjangkan. Dan inilah, ya, isim atau ciri isim muannas yang ketiga. Jadi tatkala kita ingin mengenal isim-isim muannas, maka bukan hanya yang diakhiri ta marbutah saja, tapi bisa juga ketika diakhiri alif ta'nis maksurah dan juga alif ta'nis mamdudah. Nah, ini tambahan ilmu bagi kita bahwasanya, ya, isim muannas tersebut, ya, tatkala kita ingin mengetahui atau ciri-ciri isim muannas, ya, kadang diakhiri oleh ta marbutah, itu juga isim muannas, atau alif ta'nis maksurah, itu juga isim muannas, atau alif ta'nis mamdudah, itu juga ciri-ciri isim muannas. Kemudian selain tanda-tanda di atas, ada juga yang dikategorikan termasuk isim muannas. Ya, selain, ya, ciri-ciri yang tiga yang sudah disebutkan tadi, ada juga isim yang mana isim tersebut dikategorikan dia termasuk isim muannas. Ya, apa saja itu? Pertama, semua benda yang berpasangan. Semua benda yang berpasangan, baik anggota tubuh maupun benda apa saja, tatkala berpasangan, maka dia disebut atau termasuk isim muannas. Contohnya di sini ainun. Ainun apa? Mata. Dan mata itu satu atau dua? Pasti dua, ya, dia berpasangan. Ya, ada yang kanan, ada yang kiri. Karena dia berpasangan, maka ainun ini termasuk apa? Muannas. Maka tatkala kita mengatakan ini mata, tatkala kita ingin mengatakan ini adalah mata, bahasa Arabnya apa? Hadhihi ainun, bukan hadza ainun, tetapi hadhihi ainun. Kenapa? Karena ainun adalah benda yang berpasangan. Atau rijlun, kaki. Kaki pasti berpasangan, ada kaki yang kanan, ada yang sebelah kiri. Maka tatkala kita ingin mengatakan ini kaki, bahasa Arabnya hadhihi rijlun, hadhihi rijlun. Nah, kemudian yadun artinya tangan. Begitu pula tangan, dia berpasangan, berarti ini tangan apa? Hadhihi yadun. Kemudian na'lun, begitu pula na'lun, sendal. Sendal itu pasti berpasangan, ada yang kanan, ada yang kiri. Berarti hadhihi na'lun. Ya, dan benda-benda yang lain ya, yang berpasangan, maka itu, ya, termasuk isim muannas. Atau nama tempat, ya, seperti kampung, daerah, negara, dan lain-lain, ya. Nama-nama tempat, maka itu juga termasuk muannas. Contohnya Makkatu, Makkah. Ini nama daerah, ya, nama wilayah, ya, nama suatu negeri. Nah, Makkatu, ya, Makkatu itu Makkah, maka ini muannas. Ya, Misru juga, Misru ini juga muannas. Atau Yathribu, ya, Yathrib, ini juga muannas. Atau Madinah, atau dahulu dikenal dengan Yathrib. Nah, Yathribu. Atau Indonesia, Indonesia, ya, nama tempat, ya, atau nama kampung, nama daerah, ya, nama negara, maka itu juga termasuk isim muannas, isim muannas. Sehingga, ya, seperti Indonesia, ya, Indonesia bagian barat, ya, Indonesia al-Gharbiyah, ya, Indonesia bagian timur, Indonesia asy-Syarqiyah, ya, dan seterusnya. Jadi semua nama kampung, tempat, dan seterusnya itu termasuk apa? Isim muannas. Kemudian ada lagi, yaitu semua benda yang berbentuk jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan, ya, broken plural. Broken plural yaitu jamak yang tidak beraturan.
kadang begini, kadang begitu, kadang begini, tidak mesti diakhiri oleh ini dan ini, tidak. Beda dengan jamak mudzakkar salim, dia beraturan, selalu diakhiri waw dan nun atau ya dan nun. Atau jamak muannas salim, dia selalu beraturan, selalu diakhiri oleh alif dan ta. Beda dengan jamak taksir, ya, broken plural, yaitu jamak yang tidak beraturan, ya, jamak yang tidak beraturan atau jamak selain dari jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Ya, contohnya kutubun, ini plural jamak dari kitabun, ya, kitabun. Kalau dua, kitabani. Kalau banyak, kutubun. Nah, kutubun, alifnya jadi hilang. Kitabun, tadinya ada alif. Ya, sekarang kutubun, ya, fu'ulun, ya, kutubun. Apa artinya? Kitab-kitab. Kemudian abwabun, dari apa? Babun, pintu. Babun, babani. Kalau banyak pintunya, abwabun. Abwabun, ada tambahan a-nya, kemudian ada tambahan alifnya juga, ada wawunya, ya, dan seterusnya. Maka ini namanya jamak yang tidak beraturan. Abwabun, ya, pintu-pintu. Kemudian masajidu, dari kata masjidun, ya, artinya masjid. Masjidani, masajidu, ya, masajidu. Nah, kemudian rasulun menjadi rusulun, utusan. Utusan bahasa Arabnya rasulun. Kalau dua, rasulani. Kalau banyak, rusulun, ya, rusulun, ya, dan seterusnya. Maka semua ini adalah muannas. Tatkala kita mengatakan kutubun, berarti hadhihi kutubun, ini kitab-kitab. Hadhihi abwabun, hadhihi masajidu, hadhihi rusulun. Atau tatkala antum baca, ya, juz 3, ya, tilkar rusulu faddalna, tilkar rusulu, ya, menggunakan tilka, bukan dzalika, ya, tilkar rusulu. Nah, maka, ya, jamak taksir, ya, yang terkategorikan muannas bukan hanya benda mati, bukan hanya li ghairil aqil, tetapi juga kadang-kadang lil aqil, ya, seperti rusul. Nah, ini kan orang yang berakal, ya, para rasul. Maka meskipun, ya, benda yang berakal juga selama dia, ya, jamak taksir, maka dia termasuk isim muannats, isim muannats. Nah, maka inilah tambahan, ya, ciri-ciri isim muannats. Ya, kalau kita gabungkan dengan yang di atas tadi, maka semuanya jadi 6. Yang pertama apa? Diakhiri ta marbutah, diakhiri alif ta'nis maksurah, diakhiri alif ta'nis mamdudah, ya. Kemudian semua benda yang berpasangan, kemudian semua nama-nama daerah, wilayah atau negara, ya, dan juga semua, ya, bentuk jamak taksir, ya, broken plural. Taib. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu tentang al-muhadatsah, ya, al-muhadatsah. Nah, mudah-mudahan, ya, apa yang kita sampaikan, ya, pada episode kali ini bermanfaat, ya, sebagai tambahan ilmu bagi kita, ya, khususnya ya, bagi para pemula, ya, yang baru, ya, mengenal atau baru belajar bahasa Arab. Nah, maka terus ikuti tutorial, ya, Hayya Bina di channel ini. Mudah-mudahan, ya, terus dengan antum mengikuti, maka antum akan mendapatkan terus tambahan-tambahan ilmu, insyaallah. Nah, maka di episode kali ini, ya, tambahan ilmu kita adalah, yaitu mengenal, ya, lebih dalam tentang ciri-ciri isim muannats, yang mana selama ini mungkin kita mengetahui ciri-cirinya hanya sekedar diakhiri ta marbutah, namun ternyata, ya, ciri-ciri isim muannats tersebut bukan hanya yang diakhiri ta marbutah, tapi bisa juga diakhiri dengan alif, ya, ta'nis maksurah, ya, ada juga alif ta'nis mamdudah, atau semua benda yang berpasangan, atau semua nama-nama kampung, wilayah atau negara, atau, ya, jamak-jamak taksir, ya, semua jamak taksir, ya, baik, ya, benda yang tidak berakal atau mungkin yang berakal, ya, yang penting selain daripada jamak mudzakkar, ya, salim, jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Kalau muannas memang ini jelas muannas. Nah, tapi kalau jamak taksir, nah, semua jamak, kullu jam'in muannatsun, semua jamak taksir itu muannas. Nah, ini yang dapat kita sampaikan
ya tutorial pada episode kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita dan antum sekalian terus dibimbing ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami bahasa Arab ya dengan baik, benar ya, karena bahasa Arab merupakan wasilah ya, jembatan untuk kita mampu memahami Al-Qur'an was sunnah dan kitab-kitab ya para ulama yang sangat banyak, sehingga tatkala kita istiqra, kita meneliti, membaca ya, mempelajari ya Al-Qur'an was sunnah dan kitab-kitab para ulama dengan modal bahasa Arab yang bagus yang kita miliki, maka insya Allah Allah akan terus mudahkan kita untuk memahami dinul Islam, sehingga kita tenang dan kita lebih khusyuk untuk bertaqarrub ya, untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat agama Islam ya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء